Saya Wiwi Utami hari ini akan menyampaikan materi biokimia dengan topik protein, metabolisme asam amino dan protein. Nah, baik, saya siapkan dulu PPT-nya. Nah, ini. Kalian baik-baik saja kan di rumah? Semuanya saya berharap tetap sehat, kuat, semangat dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, di antaranya protein. Ini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dengan baik. Baik, kali ini kita akan bahas materi tentang metabolisme protein dan asam amino. Sudah tahu kan apa protein? Nah, mungkin di materi yang sebelumnya atau di ilmu gizi atau di informasi di media telah banyak yang bahas tentang protein. Protein itu yang seperti apa? Tapi sebagai seorang mahasiswa, Anda harus paham seperti apa metabolismenya sehingga bisa dimanfaatkan oleh tubuh sebagai gizi yang bermanfaat. Kita mulai dari pengertian dulu. Metabolisme meliputi, pernah saya bahas pada minggu yang lalu, ada 2 jalur, yaitu jalur sintesa dan jalur degradatif. Kemarin saya sebutkan jalur sintesis atau anabolik atau disebut dengan energetik. Yang kedua adalah jalur degradatif atau katabolisme. Ulang lagi, yaitu anabolisme, yaitu penggabungan molekul-molekul kecil menjadi makromolekul yang lebih kompleks. Nah, ini memerlukan energi yang disuplai dari hidrolisis ATP. Pernah kita bahas kemarin, tapi di materi karbohidrat. Yang kedua, tentang katabolisme, yaitu memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Ini juga akan sebaliknya melepaskan energi yang dibutuhkan untuk mensintesis ATP. Dalam kehidupan sehari-hari protein sangat bermanfaat karena dalam protein itu mengandung sumber asam amino yang bagus. Ya, untuk keperluan tubuh. Unsur-unsurnya apa saja? Yaitu unsur karbon, unsur hidrogen dan unsur oksigen serta nitrogen yang tidak dimiliki oleh lemak maupun karbohidrat. Sebagai zat pembangun, protein merupakan bahan membentuk jaringan baru yang selalu terjadi dalam tubuh dan mempertahankan jaringan yang telah ada. Pernah mengalami kerusakan jaringan, misalnya tersayat, luka, itu berkat adanya protein yang cukup dalam tubuh kita memampukan daerah yang tersayat, yang luka tadi bisa pulih kembali. Ini berkat protein. Di dalam setiap sel yang hidup, protein merupakan bagian yang sangat penting. Pada sebagian besar jaringan tubuh, protein merupakan komponen terbesar setelah air. Sekarang, apa kira-kira dampaknya kalau kekurangan protein dalam waktu yang lama? Nah, tentu akan mengganggu berbagai proses dalam tubuh. Nah, tentunya ini bisa mengakibatkan daya tahan tubuh menurun, sehingga respon terhadap perlawanan penyakit juga akan berkurang, sehingga mudah sakit. Protein dalam bahan makanan yang dikonsumsi manusia akan diserap bagus oleh usus dalam bentuk asam amino. Nah, ini gambar asam amino. Bila suatu protein dihidrolisis dengan asam, alkali atau enzim akan dihasilkan campuran asam amino. Jadi perlu dihidrolisis lebih dulu melalui reaksi kimia di dalam tubuh kita. Nah, sebuah asam amino terdiri dari gugus, amin. Sebuah gugus hidroksil. Ada gugus hidroksilnya.
Ada karbonnya ya. Ini adalah gugus aminnya ya. Sebuah atom hidrogen. Kemudian gugus R ya. Yang terkait dengan gugus C. Perhatikan. Di dalam tubuh manusia terjadi suatu siklus protein. Artinya protein dipecah menjadi komponen-komponen yang lebih kecil, yaitu asam amino atau peptida. Juga terjadi sintesis baru untuk mengganti yang lama, dibuang keluar oleh tubuh. Dalam waktu yang diperlukan untuk penggantian separuh dari jumlah kelompok protein tertentu dengan protein baru yang disebut dengan half-time atau waktu paruh jangka hidup protein. Apa itu ikatan peptida? Nah, yaitu ikatan dua asam amino berikatan menjadi suatu ikatan peptida dengan melepaskan sebuah molekul air. Nah, ini peptida. Reaksi keseimbangan ini cenderung untuk berjalan ke arah hidrolisis daripada sintesis. Nah, beberapa asam amino biasanya lebih dari 100 buah dapat mengadakan ikatan peptida dan membentuk rantai peptida yang tidak bercabang. Rantai utama yang menghubungkan atom-atom C, karbon disebut rantai kerangka molekul protein. Sedangkan atom-atom di sebelah kanan merupakan kanan maupun kiri adalah rantai kerangka yang disebut dengan gugus R atau rantai samping. Atom yang dikandung dalam gugus R serta cara melekatnya pada rantai kerangka akan membedakan molekul protein yang satu dari molekul yang lain. Nah, di sini protein dapat terdiri dari satu atau lebih polipeptida. Misalnya mioglobin ini terdiri dari 2 polipeptida. Hemoglobin yang terdiri dari 4 rantai polipeptida. Tahu hemoglobin? Hemoglobin itu Hb ya, jumlah nutrisi dan oksigen yang terikat dalam darah. Ternyata ada 24 jenis rantai cabang R yang berbeda ukuran, bentuk maupun muatan tentunya serta reaktivitasnya. Rantai cabang R dapat berupa atom H pada glisil, metil, alanin atau berupa gugus lainnya yaitu gugus alifatik, hidroksil maupun aromatik. Apa sih fungsi protein? Ada yang tahu? Nah, yang pertama adalah sebagai enzim. Hampir semua reaksi biologi dipercepat atau dibantu oleh suatu senyawa makromolekul spesifik yang disebut enzim. Dari reaksi yang sangat sederhana seperti reaksi transportasi karbon dioksida sampai yang sangat rumit seperti replikasi kromosom. Protein besar peranannya terhadap perubahan-perubahan kimia di dalam sistem biologi. Jadi tubuh kita ini ibaratnya dapur atau laboratorium. Dapur buat tubuh kita, laboratorium bagi percobaan. Apa yang dalam tubuh kita itu bisa terjadi reaksi kimia, itu perlu ada percepatan dengan bantuan enzim. Jadi enzimnya adalah protein. Yang kedua manfaatnya adalah alat pengangkut dan menyimpan. Banyak molekul dengan berat molekul kecil serta beberapa ion dapat diangkut atau dipindahkan oleh protein-protein tertentu. Misalnya Hb, hemoglobin, mengangkut oksigen dalam eritrosit. Sedangkan mioglobin mengangkut oksigen dalam otot. Yang ketiga, fungsi protein adalah mengatur pergerakan. Siapa dari kalian yang nggak pernah bergerak? Nah, berarti ada masalah tentang proteinnya. Maksud saya, kesulitan bergerak. Nah, mungkin ada masalah dengan tubuhnya, dengan metabolisme protein dalam tubuhnya. Nah, karena pergerakan itu perlu bantuan protein. Protein merupakan komponen utama di otot, di daging. Nah, gerakan otot terjadi karena ada 2 molekul protein yang saling bergeseran. Manfaat berikutnya penunjang mekanis.
Kekuatan dan daya tahan rabekula dan tulang disebabkan oleh adanya kolagen. Satu protein terbentuk bulat panjang dan mudah membentuk serabut. Ini adalah kolagen. Fungsi untuk menunjang mekanis. Fungsi berikutnya adalah mempertahankan tubuh atau sebagai imun. Pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu satu protein khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, seperti virus, bakteri, dan sel asing yang lain. Sebagai media perambatan infus saraf, protein yang punya fungsi ini biasanya terbentuk reseptor, misalnya rhodopsin, satu protein yang bertindak sebagai reseptor penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. Berikutnya sebagai pengendalian pertumbuhan. Protein ini bekerja sebagai reseptor dalam bakteri yang dapat mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan karakter bahan. Berikutnya setelah kita paham tentang fungsi protein, kita perlu mengenal sifat-sifat protein berdasarkan sifat fisikokimia protein. Yang pertama, sifat fisikokimia setiap protein tidak sama. Jadi tergantung pada jumlah dan berat jenis asam aminonya. Berat molekul protein sangat besar. Ada protein yang larut dalam air, ada pula yang tidak larut dalam air. Tetapi semua protein larut dalam lemak. Ingat itu. Bila dalam suatu larutan protein ditambahkan garam, daya larut protein akan berkurang. Akibatnya protein akan terpisah sebagai endapan. Peristiwa pemisahan protein ini disebut dengan salting out. Apabila protein dipanaskan atau ditambahkan alkohol, maka protein akan menggumpal. Nah, ini makanya alkohol itu berpengaruh terhadap protein. Protein juga bereaksi dengan asam maupun basa. Nah, kira-kira kebutuhan protein itu seberapa? Jawabannya adalah kebutuhan manusia akan protein dapat dihitung dengan mengetahui jumlah nitrogen yang hilang. Bila seseorang mengkonsumsi ransum tanpa protein, ransum itu makanannya, maka nitrogen yang hilang tersebut pasti berasal dari protein tubuh yang dipecah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme. Nah, sekarang kebutuhan per kilogram berat badan berapa? Jawabannya secara teori adalah kira-kira tubuh kita perlu 1 gram protein per kilogram berat badan. Misalnya berat badan kalian adalah 50 kilo, maka kalian sehari itu butuh protein sebesar 500 mg. Kayak gitu. Sampai sekarang baru dikenal 20 macam asam amino yang dapat digolongkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu asam amino eksogen dan asam amino endogen. Asam amino endogen dapat terbentuk dalam tubuh manusia, sedangkan 10 asam amino eksogen tidak dapat dibentuk oleh tubuh manusia maksudnya. Ya, karena itu disebut asam amino esensial. Artinya apa? Ini harus didapatkan dari makanan sehari-hari. Jadi tubuh tidak bisa membentuk sendiri, harus makan dari luar. Protein yang mengandung asam amino esensial gitu. Contoh yang tergolong asam amino esensial adalah lisin, leusin, isoleusin, treonin, metionin, valin, fenilalanin, histidin, dan arginin. Nah, ini contoh asam amino esensial dan non-esensial. Yang esensial adalah gisin, alanin, serin, aspartin asid, glukotamin asid, prolin, sitrulidriasil, dan citizen. Gitu saudara ya. Jadi ini klasifikasi asam amino berdasarkan kebutuhan yang masuk ke dalam tubuh kita. Bagaimana asam amino itu beredar ya? Asam amino di dalam darah, beredar dalam darah. Jumlah asam amino dalam darah tergantung jumlah yang diterima, jumlah yang masuk di tubuh kita, dan jumlah yang akan dipakai. Proses absorpsi asam amino dalam dinding usus adalah proses transportasi aktif yang memerlukan energi. Contoh dalam keadaan berpuasa, konsentrasi asam amino dalam darah
3,5 sampai 5 mg per 1000 ml darah. Setelah ada asupan makanan menjadi 5 sampai 10 mg per 1000 ml darah. Nah, namun akan turun kembali. Kenapa turun? Karena dimanfaatkan oleh tubuh. Setelah 6 jam akan kembali normal menjadi 3,5 sampai 5 mg per 100 100 ya, bukan 1000, yaitu mililiter darah. Berikut bagaimana sih metabolisme asam amino? Nah, ini meliputi reaksi pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbonnya. Untuk yang pertama adalah transaminasi, yaitu proses katabolisme asam amino berupa pemindahan gugus amino dari suatu asam amino ke senyawa yang lain, yaitu keto asam hirupat, keto glutarat atau oksaloasetat. Sehingga keto atau senyawa tersebut dirubah menjadi asam amino, sedangkan asam amino dirubah menjadi senyawa keto. Katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam serta siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Nah, ini adalah sintesa protein dari asam aminonya. Ini adalah hasil akhirnya. Ada 2 tahap, yaitu pelepasan gugus amin dari asam amino meliputi tahap transminasi dan tahap deasiminasi oksidatif. Untuk transminasi, enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa ketogutarat, menghasilkan glutamat, atau kepada oksaloasetat, menghasilkan aspartat. Sedangkan yang deaminasi oksidatif, pelepasan amino dari glutamat menghasilkan ion amonium. Nah, ini ya saudara ya. Ini adalah transminasi. Yang ini adalah oksidasi deaminatif. Asam amino ini akan melepaskan pada proses transaminasi glutamat ya. Sedangkan pada proses oksidasi juga dengan bantuan ini akan dengan bantuan alfa ketoglutarat dan bantuan NADH2 air akan melepaskan atau menghasilkan NADH NH4. Sedangkan asam amino dengan proses transaminasi akan menghasilkan alfa ketooksil. Dan siklus akhir ini ya semuanya adalah siklus urea. Ini menghasilkan asam urea, asam urat. Ini dua proses ini ujung-ujungnya semua menghasilkan zat buangan, ini urea. Sedangkan hasilnya kalau transaminasi menghasilkan ketoasid, sedangkan untuk oksidasi deaminasa menghasilkan NADH dan NH4+. Gitu. Nah, berikutnya sintesis protein. Sintesis protein adalah suatu proses pencetakan protein dalam sel. Sifat enzim protein sebagai pengendali dan penumbuh karakter makhluk hidup ditentukan oleh jumlah jenis dan urutan asam amino yang menyusunnya. Jenis dan urutan asam amino ditentukan oleh asam deoksiribonukleat atau ADN. Sintesa protein ini meliputi 2 langkah. Yang pertama adalah transkripsi dan yang kedua adalah translasi. Pada transkripsi, ini ada pembentukan kode genetik ya oleh DNA. Pilihan DNA membuka salah satu rantainya, yaitu rantai sen, akan membentuk rantai penggenap ARN beta yang berisi kode genetik atau disingkat dengan kodon, akan menghasilkan ARN duta terbentuk, kemudian melepaskan diri dari DNA dan akan terpilih kembali. Yang kedua, translasi, yaitu proses penerjemahan kode genetik oleh RNA transfer. RNA duta masuk ke ribosom dari salah satu ujung ke ujung yang lain. Setiap kodon 3 basa nitrogen masuk dalam ribosom, maka datanglah RNA transfer membawa asam amino sesuai kode genetiknya, kemudian bergeser lagi ke kodon lain dan seterusnya sampai ke ujung yang lain. Maka asam amino ini akan terbentuk rantai polipeptida atau rantai protein.
Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan tentang metabolisme karbohidrat. Semoga bermanfaat. Silahkan saudara baca dan simak lebih lanjut secara detail. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan ke Classroom atau lewat media yang terkait dengan saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.